Jelas, Mbak. Jelas, jelas. Baik, terima kasih. Saya share screen dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah dan bisa berada bersama dalam ruang virtual ini, bisa ketemu tatap muka walaupun bisa ketemu secara fisik. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul penghujung zaman, Rasul yang menjadi suri teladan kita semua. Terima kasih pertama kepada moderator dan seluruh sahabat-sahabat di jaringan Kopi dan Kemenak yang telah membuka kesempatan bagi saya dan Mbak Hanifah untuk saling berbagi dan saling belajar dalam forum yang mulia ini. Saya ketika menerima poster kemarin gemetaran baca tulisan Nyai Suraya zaman. Aduh, saya langsung bebannya di kepala langsung tinggi nih. Dan terus terang tadi saya sangat terharu mendengar bacaan puisi ketika pembukaan awal tadi. Sangat menggugah sebenarnya dan sangat menggambarkan konteks pertemuan kita di hari ini. Dan 3 catatan yang sangat penting tadi yang disampaikan di pengantar awal, keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan itu sebuah penguat yang luar biasa untuk menjadi latar belakang kita diskusi di pagi ini. Saya ingin berbagi sedikit teman-teman sekalian, para sahabat, tentang pengalaman-pengalaman kita di Aceh. Mudah-mudahan bisa menjadi proses pembelajaran, hal yang sudah baik yang bisa diambil dan kemudian beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki sehingga bisa membantu kawan-kawan dalam menghadapi persoalan terutama dalam konteks mendorong pencegahan konflik dan merawat perdamaian di Indonesia. Nah, catatan saya memulai dengan konteks yang mendorong kelompok perempuan. Kenapa suaranya menjadi berbeda ketika perang ya sedang terjadi? Kenapa ada isu-isu yang berbeda? Kenapa yang muncul ada isu perdamaian di tengah isu-isu referendum misalnya? Kemudian yang kedua tentang faktor yang mendasari perlunya Duk Pakat Inung Aceh atau Kongres Perempuan yang akhirnya melahirkan Balai Syura Urang Inung Aceh yang hari ini saya menjadi salah satu presidiumnya. Kemudian mencoba melihat peran perempuan dalam pemantauan implementasi perjanjian damai Aceh dan bagaimana rekonfigurasi baru politik perdamaian dalam konteks Aceh hari ini dan bagaimana pelibatan perempuan dalam memelihara perdamaian. Itu beberapa catatan yang ingin saya bagi hari ini. Nah, ini gambaran umum Aceh hari ini, penduduknya sekitar 5 juta sekian. Kita ada 23 kabupaten, sebenarnya cukup banyak etnis dan banyak bahasa. Ada 11 kalau saya nggak salah bahasa yang berbeda-beda yang bahkan saya tidak akan mengerti ketika mendengar teman-teman bicara Jame, bahasa Gayo itu berbeda banget. Jadi bahasa Indonesia sebenarnya dari awal adalah bahasa pemersatu di Aceh karena perbedaan yang luar biasa antar setiap bahasa-bahasa dari etnis-etnis yang ada di Aceh. Nah, ini saya ingin menggambarkan konteks informasi ketika konflik terjadi awal dengan saya yakin teman-teman sudah tahu sekedar pengulangan 4 Desember 76 ketika deklarasi Gerakan Aceh Merdeka. Ini adalah sebenarnya foto kuburan massal di salah satu desa Cumbuk, desa bukan desa Cumbuk itu perang itu Cumbuk yang pertama saya jadi tergabung ya. Dan ini adalah kasus simpang KKA di mana terjadi pembantaian masyarakat yang mencoba menahan militer untuk tidak masuk ke desa. Dan di sini ada banyak sekali korban sipil termasuk anak perempuan karena peluru-peluru yang tembak ya. Nah, ini maaf mengganggu ya. Kak, boleh diperbesar Kak itunya? Oh iya, sorry, lupa. Sorry. Yap. Nah, ini operasi militer banyak banget terjadi, tapi yang sangat diingat karena yang paling sadis dan waktu itu adalah kasus operasi Jaring Merah atau DOM yang dikenal dengan DOM ya, di tahun 1990. Tapi sebenarnya operasi militer sangat banyak terjadi di Aceh. Dan ini data sangat berbeda-beda di setiap dari forum peduli HAM, kemudian tim pencari fakta Komnas HAM, datanya berbeda-beda. Tapi yang terbaru KKR selama 5 tahun bekerja Komisi Kebenaran Rekonsiliasi
rekonsiliasi selama 5 tahun bekerja telah mendokumentasikan by name by address ada 5.164 korban pelanggaran HAM sampai dengan tahun 2020 kemarin akhir tahun mereka memberikan laporan kepada masyarakat dan kepada pemerintah dan ada lebih 100 kasus perkosaan di sini. Jadi ini data terbaru, mereka sudah punya by name by address yang perlu di follow up untuk memastikan pemenuhan hak korban itu benar-benar terjadi. Nah, ini kuburan massal, ini peristiwa yang sangat dramatis sebenarnya ketika pagi-pagi di sebuah desa pasukan Indonesia masuk dan kemudian mengumpulkan semua laki-laki dalam sebuah, saya lupa rumah atau sekolah SD ya, dan kemudian perempuan di depan dikumpulkan semua, kemudian laki-lakinya disiksa lalu dilempar dalam rumah tersebut dalam kondisi hidup dibakar. Nah, jadi ini peristiwa yang menimbulkan trauma yang luar biasa yang membuat masyarakat lama sekali kemudian bersedia menerima orang luar masuk yang dimulai dengan kontras kalau saya nggak salah, dan itu sudah beberapa tahun. Nah, kalau ini memang sempat muncul di beragam media karena sempat ada yang liput kalau salah RCTI dulu ya, dan ini peristiwa Simpang KKA juga peristiwa yang sangat dramatis karena begitu banyak masyarakat sipil termasuk anak-anak dan perempuan ya jadi korban. Nah, tapi kita ini hanya sebagai proses pembelajaran, mudah-mudahan tidak terjadi dimanapun lagi. Dan kemudian kita ingat bahwa Aceh mengalami gempa yang luar biasa parah, yang 9,3 skala Richter, dan kemudian yang menyebabkan begitu banyak orang yang hilang, meninggal, dan kehilangan rumah. Tapi kemudian juga membawa sebuah peluang ya, di mana kemudian membuka peluang terbangunnya dialog. Jadi itu ruang di mana kemudian berpikir, kenapa kita perang terus? Orang sudah mati juga. Pemerintah ini juga membuka ruang. Jadi kedua kelompok ini akhirnya membuka ruang ya. Walaupun kita lihat bahwa di Nepal misalnya atau Sri Lanka juga terjadi tsunami, tapi ruang itu tidak ada. Sri Lanka masih konflik misalnya ya. Tapi alhamdulillah kemudian di balik bencana yang luar biasa ada sebuah hikmah lain yang diberikan oleh Allah. Kemudian terbukalah ruang dialog yang akhirnya menimbulkan dialog damai yang akhirnya ada MOU perdamaian dan masyarakat Aceh mulai ikut membangun kembali dan menjadi bagian secara utuh dari Indonesia. Nah, ini konteks yang mendorong apa sih yang menyebabkan perempuan mengambil suara yang berbeda selama konflik. Walaupun tentu saja kita tidak bisa menafikan ada perempuan-perempuan Aceh yang juga bergabung menjadi bagian dari gerakan Aceh Merdeka. Ya, nah ini foto ini sebenarnya adalah foto di Jakarta waktu itu teman-teman aktivis mendukung kita melakukan aksi damai untuk menghentikan perang Aceh, Papua dan Timur Leste waktu itu masih Timur. Jadi melakukan rally damai dan ini kami di Aceh melakukan aksi di rally damai juga di Simpang 5. Biasanya kita mengambil tempat di situ. Nah, apa yang terjadi? Ini sebenarnya yang pertama sekali membuka suara soal konflik di Aceh justru dua perempuan. Jadi saya ingat tahun 96 pertama sekali saya ikut training advokasi berperspektif feminis yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan. Di situ hadir ada Asmara Namaban almarhum, Emi Hafiz almarhum, Mbak Ita Nadia, Mbak Nur Sahbani. Jadi narasumber-narasumber. Waktu itu Bang Asmara adalah Sekjen Komnas HAM dan saya sempat mempertanyakan, menggugat dalam tanda kutip, kenapa teman-teman di Jakarta sangat peduli dengan teman-teman di Timur Leste, mendukung mereka untuk mendorong tidak lagi terjadi pelanggaran HAM, tapi mereka diam terhadap Aceh. Terus awalnya mereka bilang bahwa Aceh terlalu bahaya. Terus saya bilang apa bedanya dengan Timur Leste? Namanya kalian ada jaminan kalau ke sana? Enggak juga. Lalu apa? Baru akhirnya mereka mengakui bahwa tidak pernah mendengar. Jadi saya memaparkan beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM dan mereka agak shock gitu. Enggak pernah dengar bahwa ada peristiwa itu. Tapi kemudian ada dua perempuan Aceh yang datang ke Jakarta dalam sebuah seminar besar. Itu kemudian bertestimoni. Jadi itu yang secara terbuka menyampaikan ada pelanggaran HAM. Mereka adalah penyintas yang suaminya meninggal sebenarnya. Jadi dua orang ini sebenarnya memecah kebisuan yang begitu lama yang orang tidak tahu bagaimana konteks situasi Aceh karena beritanya kan waktu itu adalah berita apa namanya ya disebutannya adalah organisasi tanpa bentuk, organisasi pengacau keamanan, itu berita-berita yang muncul di media massa sehingga masyarakat secara umum nggak tahu ada peristiwa pelanggaran HAM di Aceh. Nah, dua perempuan inilah yang
kemudian berbicara walaupun kemarin mereka pulangnya dikejar-kejar, terancam tidak bisa pulang ke kampung dan seterusnya. Tapi mereka sebenarnya yang menjadi pemecah kebisuan. Dua perempuan yang menceritakan apa yang terjadi sebenarnya di Aceh. Mereka bertestimoni. Dan kemudian perempuan-perempuan juga menyadari bahwa selama konflik itu menimbulkan pelanggaran HAM yang luar biasa. Banyak orang yang meninggal, baik yang TNI ataupun GAM yang terlibat dalam perang, tapi juga masyarakat sipil yang tidak terlibat sama sekali. Ribuan rumah dan sekolah dibakar. Kenapa saya bilang dibakar? Karena kebetulan waktu itu saya direktur Flower dan sempat terlibat membantu membangun rumah-rumah masyarakat yang dibakar. Itu memang dibawain jerigen, disiramin rumahnya, dan itu yang di kampung yang dampingannya Flower Aceh ya. Maaf, waktu itu memang TNI yang melakukan, karena kalau antar rumah nggak akan terbakar, jaraknya itu kan rumah orang di kampung itu kan jauh-jauh banget ya. Jadi memang dibawain jerigen, disiram. Dan waktu itu kami membantu lewat UNDP untuk membangun kembali rumah itu. Selain itu juga ratusan ribu orang tinggal di pengungsian. Jadi perempuan melihat ini ada persoalan serius kalau perang berlanjut ya. Kemudian artinya kalau perang berlanjut, kekerasan juga akan berlanjut, pelanggaran HAM berlanjut, kiri kanan jadi korban, dan kemudian Aceh nggak akan pernah punya ruang untuk membangun dan hidup dalam kondisi yang aman. Nah, kemudian referendum yang awalnya adalah rekomendasi yang dibuat oleh dalam Kongres mahasiswa, buat kami sebagian perempuan aktivis menganggap bahwa itu bukan jawaban, karena tetap aja pilihannya dua, merdeka atau bergabung dengan Indonesia. Dan dua pilihan itu akan membuat rakyat berhadapan dengan, kalau dia memilih merdeka, dia akan berhadapan dengan TNI dalam yang merupakan representatif dari Republik Indonesia. Kalau dia memilih tidak, maka dia akan berhadapan dengan GAM yang juga akan menganggap kita adalah cua atau tidak memberikan dukungan. Jadi artinya apa? Risikonya tetap sama. Nah, jadi karena itulah kemudian perempuan menganggap ini penting sekali untuk memutuskan harus seperti apa. Nah, selain itu ada riset, itu kebetulan riset itu kalau saya nggak salah yang buat Yapika ya, terlibat dengan CSO di Aceh, termasuk narator yang menjadi pewawancaranya saya, Azriana, Nana waktu itu, dan banyak yang lain-lain. Nah, ada perbedaan. Memang rata-rata masyarakat kita tanya apa yang mereka inginkan. Pertanyaannya kita, semua bilang ingin merdeka. Tapi kita lalu memutuskan, kami, Nana, saya, dan beberapa kawan perempuan yang terlibat dalam hal itu, melanjutkan pertanyaan, apa yang Anda maksud merdeka? Ternyata temuannya ini, merdeka dari rasa takut, merdeka bagi anak agar bisa sekolah, merdeka dari rasa aman, merdeka untuk bisa bekerja sehari-hari. Nah, ini yang tidak pernah dielaborasi. Hanya menganggap merdeka titik. Dan mereka terus terang ketika kita kumpul semua, jadi hampir semua yang membedakan hasil riset adalah yang hasil dari yang kami, yang teman-teman perempuan respondennya. Dan mereka marah, karena mungkin yang diharapkan hasilnya adalah merdeka titik. Artinya jadi perdebatan yang luar biasa di antara tingkat CSO sendiri waktu itu, karena kami memunculkan data yang berbeda. Dan kita bilang bahwa kita tidak berhenti di merdeka. Apa sih makna merdeka buat perempuan? Jadi kami mengelaborasi pertanyaan dan kami menemukan itu. Dan kami ingin itu juga masuk dalam laporan. Gitu. Jadi perdebatannya itu luar biasa saat itu. Jadi dianggap kita dilobi untuk supaya, tapi kami nggak mau karena itu fakta juga yang kita temukan. Jadi itu sebenarnya waktu itu sampai panas situasinya. Karena memang faktanya memang harus diakuin juga di antara CSO juga banyak yang terlibat atau memberikan dukungan, dan itu bahkan beberapa saat pemerintah tidak bisa membedakan mana aktivis HAM, mana aktivis GAM, dan itu juga menimbulkan risiko-risiko tertentu ya. Nah, kemudian organisasi perempuan waktu itu Flower yang menginisiasi awal, bahkan kampanye damai, poster. Jadi sebelumnya poster, stiker itu adalah misalnya ada foto waktu ada simpang kasus di ID, ada anak kecil kena tembak, bapaknya menggendong penuh dengan darah, jadi poster, itu menjadi postcard. Nah, kami merubahnya waktu itu, kemudian membuat misalnya rumah Aceh, foto rumah Aceh, di depannya anak-anak bermain. Lalu tulisan pesannya adalah mereka berhak untuk bermain dan dalam kondisi damai. Itu campaign Flower pertama sekali yang merubah strategi campaign yang sebelumnya penuh darah dan air mata. Tapi kita juga pesannya damai, hanya caranya yang kami rubah. Dan kemudian karena pesan-pesan seperti itu, akhirnya poster kita juga bisa dipasang di markasnya TNI, juga dibawa oleh orang GAM karena pesannya itu jelas gitu ya.
Dan ini kemudian sampai kemudian kami juga yang pertama sekali terlibat dalam advokasi untuk ke Geneva membawa laporan dan mendorong supaya ada dukungan agar penghentian pelanggaran HAM di Aceh. Jadi kita minta dukungan negara-negara sebenarnya pelapor khusus PBB bidang perempuan untuk mendorong supaya tidak lagi perempuan jadikan target perkosaan. Dan ini nggak bisa dikerjakan sendiri. Ini didukung penuh oleh teman-teman dari nasional dan internasional. Awalnya memang waktu awal teman-teman nasional nggak tahu, tapi mereka tahu kemudian mereka memberikan dukungan dengan baik. Dan termasuk ketika misalnya kita membuat investigasi, tidak berani bikin siaran pers karena akan membuat kita terancam, itu kita kirim ke nasional dan teman-teman yang buat siaran pers. Nah, dan ini contoh ya, ketika kami pertama sekali rencana membuat Dukpakat, ini faktor yang mendasari kenapa perlu Dukpakat. Ini di Cemara, Galeri Cemara. Ini Nana, Diana, dan saya, tapi ini adalah teman-teman aktivis Jakarta. Ada Mbak Debra dan ada Titik Suntoro dan lain. Artinya kita mendiskusikan, kalian bisa didukung apa? Kami ingin mengumpulkan perempuan-perempuan ini. Nah, makanya kemudian Mbak Husnul hadir waktu itu, dia baru pulang sekolah doktor, untuk menjelaskan makna referendum. Jadi ditunjukkan bahwa referendum itu bukan artinya bisa dilakukan untuk berbagai hal. Kalau Australia untuk mau pemilu atau tidak bisa referendum. Jadi bukan hanya merdeka atau tidak, itu yang intinya ya. Dia memperkenalkan makna referendum sesungguhnya seperti apa, dalam konteks Indonesia seperti apa. Dan pada dasarnya sebenarnya perempuan Aceh tidak anti referendum, tapi kita tidak mau membeli kucing dalam karung. Kita mau perempuan paham apa makna referendum, bagaimana prosesnya. Ketika dia memutuskan, misalnya dia akan mendukung referendum, dia sadar, bukan sekedar ikut-ikutan. Jadi itu hanya. Tapi ini adalah foto pertama sekali hari pembukaan Dukpakat Inung Aceh. Teman-teman bisa lihat ini semua adalah ulama perempuan di panggung. Jadi kita sengaja membuat pembukaannya di depan Masjid Raya. Lalu di sini ada tambur besar. Itu adalah memaknai bahwa hari ini suara perempuan didengar. Biasanya masjid itu identik dengan ruangnya laki-laki. Jadi kita sengaja memang buat di halaman Masjid Raya. Gubernur hadir tapi bukan membuka acara, hanya memberi sambutan. Tapi kami meminta perempuan ini yang mengukur tambur sebagai sebagai simbol bahwa suara perempuan harus didengar, dan masjid yang sebenarnya secara umum di Aceh dianggap ruangnya laki-laki itu sebenarnya juga ruang perempuan untuk menyuarakan damai. Nah, jadi ada filosofinya. Ini saya karena kebetulan saya waktu itu ketua steering komite, sehingga ikut mendampingi para ulama-ulama perempuan yang datang dari berbagai daerah untuk memukul tambur. Kita memilih 7 perempuan ulama yang mungkin secara umum nggak dikenal, tapi mereka sangat kuat di grassroots. Jadi juga sekalian memperkenalkan ada banyak ulama perempuan sebenarnya. Makanya waktu Dukpakat Inung Aceh ini banyak sekali ulama perempuan yang hadir pertama. Nah, jadi kenapa ini penting? Karena ini inisiatif awal, dia kan parsial. Ada Flower, ada RPUK, ada KKTGA, ada lembaga-lembaga perempuan yang bekerja ini ya. Jadi butuh wadah. Perlu ruang yang besar sehingga suara-suara kecil-kecil ini bisa didengar. Itu sebenarnya kenapa akhirnya kita melakukan gerakan politik untuk menyuarakan pandangan perempuan terhadap situasi Aceh. Itu kita lakukan dari tanggal 19 sampai 23 Februari, yang pesertanya adalah sekitar 437, kalau tambah panitia semua ada sekitar 500-an. Waktu itu kita menghitung 50 ribu perempuan satu representatif. Makanya kemudian yang hadir itu harus mewakili organisasi, bukan individu. Bisa saja dia majelis taklim di kampung, bisa saja dia PKK, tapi dia adalah mewakili organisasi, bukan individu. Karena kita anggap mewakili organisasi akan menjadi lebih kuat. Nah, kenapa perempuan ini bisa datang? Karena temanya, kru semangat urung inong Aceh bak Dukpakat ke Aceh yang aman, damai, ngon ade. Artinya semangat bagi perempuan Aceh untuk duduk bersama untuk Aceh yang aman, damai, dan adil. Nah, kata damai ini menimbulkan persoalan karena bagi sebagian orang damai dianggap kayak menyerah. Nah, itu juga yang membuat kemudian banyak juga laki-laki yang kemudian menyerang kita gitu. Artinya kita mendapat tantangan yang luar biasa sebenarnya. Kayak Ibu Nema, ketua SC, ketua OC, bangun pagi di depan rumahnya sudah ada spanduk, rumah kamu akan kami bom. Misalnya seperti itu. Ancaman buat kita tuh waktu itu luar biasa. Selain kadang-kadang dukungan, misalnya bapak-bapak sambil nyetir lihat kita lewat, angkat jempol untuk memberikan semangat. Karena kalau mereka di depan mungkin juga akan langsung begagal. Kongres Aceh
yang diinisiasi oleh para bapak-bapak, baru rapat berapa kali sudah lempar-lemparan kursi dan akhirnya batal. Makanya jadi kemudian mereka menaruh harapan juga buat perempuan yang berani mengambil tema yang berbeda. Waktu itu isu referendum lagi sangat masif karena referendum massal itu kan Desember. Dan ini kan Februari. Jadi dari isu yang gede semua orang bilang referendum, tiba-tiba perempuan bawa dialog damai. Jadi itu benar-benar sesuatu yang kayak dianggap kita menghancurkan isu yang sedang besar. Tapi buat kami karena isu referendum tadi berpotensi menimbulkan korban yang luar biasa, ya kita akhirnya harus memilih gitu. Nah jadi ini sebenarnya dialognya tuh luar biasa. Sampai jam 3 pagi hari terakhir. Dan itu kadang-kadang tahu sendiri ya, tiba-tiba muncul ayat. Assalamualaikum, baca ayat lalu dengan baca ayat lalu kita harus merdeka. Nggak ada kaitannya apa, pokoknya setelah baca ayat kita merdeka. Jadi kita panik sebenarnya. Lalu seorang perempuan berdiri, saya korban, suami saya dibunuh, saya diperkosa, anak saya sampai sekarang belum jelas di mana posisinya, karena itu saya mau merdeka. Kita nggak bisa ngomong. Saya sendiri sebagai ketua SC lebih banyak diam, duduk, mendengar. Sama hanya ketika membuka acara memilih moderator, pimpinan sidang. Setelah itu duduk di belakang dan mengamatin. Lalu seorang perempuan lain berdiri. Anda adalah korban, Anda diperkosa. Saya juga korban. Saya juga diperkosa. Apakah karena Anda diperkosa, saya diperkosa, kita mau perempuan lain menjadi korban? Nah, jadi merinding sebenarnya mendengar dialog-dialog yang penuh kemarahan, kesakitan, kesedihan, dan masing-masing punya argumen yang sangat kuat, baik yang ingin merdeka dan maupun yang tidak mau merdeka. Tapi intinya kemudian adalah semua orang melihat bahwa dialog damai adalah satu-satunya cara yang bisa membuat perang ini berhenti. Nah, perangnya berhenti dulu, setelah itu what's next bisa didiskusikan, tapi perang harus berhenti sehingga orang tidak terus mati karena semua bicara saya hilang, terus amanat masa depan saya mau gimana. Nah jadi ini dialog-dialog yang sebenarnya waktu itu cukup baik terekam, sayang sebagian karena tsunami kan ini dokumen-dokumen kita kan yang rekaman-rekaman itu kan di bawah air semua ya. Nah, jadi selain dialog damai, ada 22 rekomendasi termasuk terkait dengan bagaimana penerapan syariat Islam. Karena waktu itu sudah mulai deklarasi syariat Islam ya, yang diinginkan perempuan, yang humanis, yang membawa keadilan, yang rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya melihat kepada satu pihak, tapi juga melihat kepada pihak yang lain. Nah, hasil rekomendasi ini memang kita bawa. Saya bersama Ibu Naimah ditemani Mbak Debra, kami ketemu Pak Presiden, Pak Abdurrahman Rahid untuk menyampaikan hasilnya. Dan Pak Presiden saya ingat banget waktu itu beliau begini, saya tiap hari ketemu orang Aceh. Permintaannya macam-macam. Bagaimana ibu-ibu ini bisa menjamin apa yang ibu-ibu minta adalah permintaan masyarakat Aceh. Terus Ibu Naimah bilang begini, Bapak Presiden yang terhormat, kalau yang datang ke Bapak menyampaikan hal yang sama, berarti kami dapat dukungan. Tapi kalau tidak, Bapak harus ingat bahwa hasil rekomendasi ini datang dari hampir 500 perempuan yang datang waktu itu masih 18 kabupaten kota yang duduk selama 3 hari membahas persoalan ini. Jadi ini bukan representasi satu orang, tapi representasi dari organisasi perempuan yang tersebar di 18 kabupaten kota yang sampai ke desa. Jadi itu jawabannya Ibu Naimah. Dan kemudian Juni masuk Henry Dino Center untuk mulai case fire sebenarnya. Sebelum mulai dengan dialog, jadi di situ mulai ada Maret, kemudian kita Februari, Maret Presiden mengirim ini Pak Bondan ketemu Panglima Gam di hutan. Setelah itu Juni mulai di pemerintah menyetujui untuk Henry Dino Center untuk menginisiasi case fire di Aceh. Jadi mulai terbuka. Walaupun kita tidak tahu persis sebagaimana sebesar dukungan kita, tapi kita merasa bahwa kontribusi perempuan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah itu ada melalui proses-proses yang saya sampaikan tadi. Nah, namun teman-teman lihat ini foto yang beredar ya dan antara pemerintah kita RI dan para petinggi-petinggi GAM ketika dialog damai. Ini foto resmi, teman-teman bisa lihat semua pakai jas dan celana panjang dan tidak ada satupun yang perempuan di sini. Jadi walaupun sebenarnya dari tim GAM ada tim penasehatnya, mereka punya beberapa penasehat di luar tim resminya, salah satunya Sedia Marhaban Perempuan. Nah, tetapi dari jadi ya ada satu ahli. Kalau lihat foto-foto resmi ya begini. Dan kalau lihat tim delegasi resmi 5 RI 5 GAM ya semuanya laki-laki. Nah, ini problemnya. Nah, bisa dilihat apa isinya.
GAM tidak mendorong perdamaian, dibentuk partai lokal, kemudian ada BRA, kemudian gencatan senjata, nonaktif mewakili pihak, tarik militer, GAM menyerahkan senjata, amnesti untuk GAM, kemudian ada Aceh Monitoring Mission yang dari Uni Eropa ya, ada Undang-Undang Perlindungan Aceh, penataan kembali Jakarta Aceh, berbagi kekayaan, pemilu lokal, nggak ada bicara soal isu perempuan. Gak ada satupun. Padahal kalau mengacu kepada data-data yang kita kumpulin, perempuan diperkosa itu, maaf, kalau saya skripsi S2 saya untuk human rights waktu saya sekolah di Hong Kong tentang perkosaan massal masa konflik. Dan semua korbannya adalah perempuan etnis Aceh, semua korbannya adalah di 3 kabupaten yang menjadi daerah operasi militer, dan semua pelakunya militer. Walaupun setelah tahun 2000 ada GAM yang menjadi pelaku, dan kemudian dia diperkosa adalah perempuan suku Jawa yang tinggal di Aceh Tengah. Mereka adalah teman-teman yang sudah melakukan imigrasi cukup lama ya, transmigrasi cukup lama, tapi kemudian sudah jadi penduduk Aceh, menikah dengan Aceh, tapi kemudian karena ada suku Jawanya, waktu itu kan GAM anti banget, sampai disebut suku Jawa itu semua secara umum. Bahkan teman-teman pekerja kemanusiaan pun kadang-kadang kesulitan karena melihatnya seperti itu ya. Nah, jadi ini kalau bisa dilihat bahwa sebelum dialog Helsinki sebenarnya ada banyak proses yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia didukung oleh banyak pihak termasuk dari kedutaan Jepang dan lain-lain. Ada Henry Center misalnya ini tahun 2005. Kemudian baru tahun sebelum tahun 2005 ya. Baru kemudian yang terakhir ada proses MOU perdamaian. Jadi ini MOU perdamaian itu bukan langkah yang terakhir satu-satunya, ada proses. Ini contohnya ketika Henry Center apa yang dibangun? Ada tim modalitas keamanan bersama dan komite bersama untuk aksi kemanusiaan, 2 tim. Nah, kami yang dari tim panitia Dupakat itu melobi pemerintah Indonesia minta supaya harus ada perempuan. Dan kami memberi 10 nama. Nah, supaya ada perempuan di situ. Kenapa? Kami bisa lakukan karena dialognya dilakukan di Aceh. Jadi kita punya akses. Lalu kami nggak punya akses dengan Hasan Tiro. Tapi kami melobi salah satu ex-GAM yang sebelumnya di penjara, yang memang ya sebelumnya sempat jadi anggota ketua DPR kemarin setelah MOU perdamaian ya. Melobi beliau minta supaya di bagian GAM, karena 5 RI 5 GAM juga harus ada perempuan. Akhirnya kami ingin kasih nama Ibu Nur Asikin, tapi kami nggak berani menjamin apa betul beliau GAM atau tidak. Tapi akhirnya beliau memang dipilih. Di pemerintah ada 2 perempuan, Ibu Nemah, ketua OC yang Dukpakat, sama Sari Paramatila. Saya sempat diminta juga mewakili pemerintah RI sebenarnya, tapi saya memilih tidak karena kebetulan Flower Aceh itu banyak kerja di grassroots. Jadi kalau saya duduk di komite itu, kalau kita mewakili RI, oleh GAM dianggap kita RI, nggak peduli dia. Sama pemerintah Indonesia, kalau dia mewakili GAM, walaupun dia bukan GAM, dia anggap sebagai GAM. Jadi saya memutuskan enggak, karena saya kerjanya di grassroots. Kalau saya mewakili pemerintah RI, saya nggak akan bisa lagi membantu perempuan-perempuan di desa, karena oleh GAM saya dianggap RI. Nah, jadi itu konteksnya. Nah, lalu apa peran perempuan hari ini? Nah, jadi awalnya kami waktu baru MOU itu, banyak karena itu kan berbarengan dengan dukungan bantuan yang sangat banyak pasca tsunami. Tapi bisa dilihat karena mereka mandatnya tsunami, perempuan dan laki-laki korban masa konflik itu tertinggal, gak dapat dukungan sama sekali. Jadi bantuan itu hanya untuk tsunami, sehingga kita bisa lihat bantuan untuk korban tsunami itu bertumpuk. Tapi korban masa konflik yang penuh trauma, kehilangan keluarga, tapi mereka ketakutan. Nah, jadi walaupun kita ditinggal dan kita melihat di MOU perdamaian itu nggak ada poin yang perempuan, kita nggak berhenti. Makanya yang pertama kita buat jaringan ini. Kenapa jaringan ini nggak permanen? Itu memudahkan kerja. Jadi ada khusus untuk kebijakan, lalu ada khusus untuk campaign damai. Walaupun sebenarnya ini isinya kan semua untuk menjaga perdamaian ya. Dan gender working group. Nah, gender working group lebih terbuka. Di sini ada NGO internasional, ada UN body semua, dan juga yang terlibat dalam konteks membangun pasca tsunami. Nah, tapi yang jaringan perempuan untuk perdamaian itu spesifik sekali kita untuk mendukung memasukkan isu-isu perempuan di Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Nah, ini jaringan perempuan untuk kebijakan. Jadi perlu dilihat sebenarnya dalam konteks ini afirmasi penting.
Kenapa saya bilang penting? Misalnya kan ketika membuat draft undang-undang pemerintahan Aceh, itu isu perempuan missing, nggak ada. Kami kemudian perempuan bergabung di JPUK ini membuat poin-poin yang penting yang kita anggap harusnya ada di MOU, nggak ada, kami buat. Jadi masuk isu perempuan dan ekonomi, perempuan seperti lokal, kemudian juga di MPU ulama, Majelis Ulama harus ada 30% perempuan, kemudian pemenuhan hak perempuan korban itu, dan itu kita didukung oleh UN Women. Kalau nggak didukung UN Women susah. Kenapa? Karena, dan TAF, dua lembaga ini yang spesifik mendukung kami. Kenapa ini penting? Karena ini kan lobbynya DPR RI. Jadi nanti 20 orang Aceh datang ke Jakarta, satu perempuan. Kalau nggak Saripah saya. Dengan ada dukungan Asia Foundation dan UN Women, waktu itu masih Unifem, kami bisa bawa 6 perempuan lain. Nah, dan itu bisa mewarnai, karena kami duduk di balkon bertugas untuk mengawal, dulu masih SMS anggota DPR dari Aceh, apa yang harus direspon kalau pertanyaan tentang ini segala macam, termasuk melobi-lobi partai-partai besar, misalnya PKB, mereka dukung pasal yang mana untuk isu perempuan. Waktu itu masih ada Mbak Nur Sabani misalnya. Jadi kita juga membangun aliansi dengan partai-partai nasional. Kami roadshow kelompok perempuan ini sampai ke Komnas Perempuan, ke Menteri Pemberdayaan Perempuan Ibu Mutia waktu itu, dan membawa isu-isu perempuan yang kami minta bantu didukung oleh mereka. Jadi dan itu saya bilang perlu afirmasi action. Kalau enggak, pasti dalam 20 tim yang berangkat ke Jakarta, satu perempuan. Dan kemudian kita enggak punya tim untuk mengangkat isu ini. Kami juga bekerjasama dengan ulama Aceh. Jadi ketika misalnya, saya ingat almarhum Pak Muslim Ibrahim, waktu itu beliau ketua MPU, kalau aja nasional MUI ya. Jadi ketika beliau mengangkat isu MPU kan karena enggak ada juga di dan syariat Islam enggak ada juga di MOU. Jadi kita memberi argumen dan dukungan ketika beliau bicara soal MPU, kami ikut bersuara. Jadi ketika angkat isu perempuan, beliau salah satu yang kemudian ikut bersuara. Nah, suara ulama itu kan lebih mudah didengar sebenarnya, apalagi beliau ketua MPU. Jadi kita juga bangun strategi begitu. Jadi bukan hanya kami yang bekerja, tapi kami membangun aliansi dengan ulama-ulama, juga dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil di Jakarta, serta dengan kementerian yang terkait langsung dengan isu perempuan. Nah, ini kantor Balai Syura. Kenapa Balai Syura ini ada? Nah, ini bicara rekonfigurasi baru politik perdamaian Aceh. Setelah Duk Pakat, dan kemudian kita melihat ya setelah Duk Pakat ya, kami kan ketemu Presiden. Lalu siapa yang menyampaikan rekomendasi 22 ini? Siapa yang ngawal? Nah, lembaga-lembaga ini, organisasi lokal udah pulang semua. Dari situlah kemudian kita berpikir penting. Harus ada sebuah jaringan. Itulah lahirlah Balai Syura Urung Inung Aceh. Kenapa Balai Syura? Balai Syura itu adalah tempat berkumpulnya masyarakat Aceh untuk dialog-dialog damai. Itu. Nah, majelis untuk dialog, tempat berkumpul. Makanya kami namakan Balai Syura Urung Inong Aceh. Jadi tempat berkumpul, wadah perempuan-perempuan Aceh membicarakan damai. Kira-kira begitu maknanya. Jadi makanya namanya kemudian jadi Balai Syura Urung Inong Aceh. Jadi tempat berkumpulnya wadah perempuan-perempuan Aceh untuk mendialogkan, untuk menyelesaikan, untuk memonitoring proses-proses dialog damai yang dibangun dan memastikan rekomendasi yang kita maksudkan itu masuk. Soalnya kalau kita lihat MOU, beberapa itu termasuk rekomendasi Duk Pakat ada di situ walaupun dulu nggak diakuin ya oleh GAM misalnya. Kenapa saya bilang itu? Misalnya bicara soal pembagian keuntungan dari sumber daya alam itu di Duk Pakat perempuan udah bicara. Jadi ketika bapak-bapak masih perang, perempuan sudah bicara 5 tahun ke depan kami pendidikan Aceh mau seperti ini. 5 tahun ke depan kami perempuan Aceh mau bidang syariat Islam seperti ini. Itu sudah ada di perencanaan dan rekomendasi kami. Nah, jadi ini kenapa kemudian menjadi Balai Syura dan jadi rumah kita. Jadi ini yang saya bilang bahwa pada dasarnya sebenarnya perempuan diabaikan dalam proses dialog yang terakhir, terutama ketika di Jakarta, dan ini bisa dilihat bahwa nggak ada terlibat perempuan, tapi kita menyadari bahwa MOU dapat menghentikan konflik dan kekerasan, dan itu menjadi titik awal untuk membangun perdamaian. Jadi kalau kemudian dalam proses dialog damai itu kita tidak dilibatkan, dan ini jadi pelajaran penting yang selalu saya ingatkan bahwa di konflik manapun, bahkan bukan yang menggunakan senjata perang, peran isu perempuan itu harus ada. Ini kan jelas isu terkait perempuan tidak dikelola dalam MOU perdamaian. Isu pelanggaran hak perempuan, perkosaan, pelecehan itu tidak dimasukkan. Padahal perkosaan seperti yang saya itu adalah perang, itu kontrol. Jadi misalnya gini, GAM-nya lari
maka yang dijemput istri atau anak perempuannya. Nah, diperkosa istri atau anak perempuannya. Karena semua perempuan korban yang data yang tesis saya itu punya afiliasi dengan GAM, entah istrinya, anaknya, adiknya, atau orang perempuan yang dituduh mendukung GAM. Nah, jadi nggak perempuan Aceh pure, ya. Artinya ada satu kaitannya, sehingga ini adalah bagian dari kontrol. Kenapa? Sejarah dan budaya di lokal di sana menganggap bahwa laki-laki itu kan bertanggung jawab terhadap melindungi keluarga. Kalau dia tidak mampu melindungi keamanan keluarga, berarti dia bukan, maaf, laki-laki. Sehingga ketika dia dengar anaknya dijemput oleh pasukan militer, dia tahu dia turun gunung dia akan ditembak, dia tak akan turun karena buat dia itulah marwah, kehormatan. Nah, jadi makanya ini sebenarnya adalah strategi perang. Nah, jadi ini strategi-strategi yang dilakukan oleh perempuan. Kemudian selain melakukan dupakat, belakangan kita juga banyak sekali membangun kesepakatan ya. Ini ya masih dari dupakat ya. Sebenarnya kalau dengar pertemuan itu selain marah-marah, banyak yang marah-marah, juga tangisan, tapi juga harapan, curhat. Jadi forumnya itu sangat sangat boneka warna sebenarnya. Dan juga yang hadir itu ada yang penyintas perkosaan, ada yang tinggal di pengungsian, ada ibu guru, ada anggota DPR perempuan, ada orang perempuan Aceh yang tinggal di Jakarta, ada perempuan Aceh yang tinggal di luar negeri. Jadi itu semua. Karena kita ingin mendengar perspektif perempuan macam-macam ya. Perempuan petani, perempuan nelayan yang pencari tiram, bahkan perempuan etnis Tionghoa kita undang karena kita menyadari bahwa mereka juga ada di Aceh. Nah, waktu pertemuan dupakat yang pertama itu. Nah, dan kemudian kita melobi ini peran strategis lain selain dupakat, melobi supaya ada perempuan ya, memastikan karena sejumlah anggota GAM juga ada perempuan, kita juga minta di tim GAM juga ada di Henry Center. Nah, ketika MOU perdamaian di Helsinki, kami nggak punya akses jauh. Nah, kalau Henry Center di Aceh, makanya kami bisa lobby. Kami bahkan melobi waktu itu Bu Saparina Sadli minta bantuan untuk yang nasional untuk memastikan mewakili pemerintah di Jeddah Kemanusiaan ada perempuan. Jadi selain lokal kita datengin ke gubernur, tapi nasional kita juga melobi supaya dan itu akhirnya ada 2 di tim perempuannya di Henry Center. Nah, lalu bagaimana merawat damai? Ini juga tidak mudah. Ini PR yang sangat besar karena sampai hari ini misalnya perempuan ex-kombatan nggak dapat dukungan apa-apa, terutama ya. Kalau laki-laki sebagian sudah dapat. Ini menyedihkan. Ketika perang mereka itu ditaruh di halaman depan koran tanpa penutup wajah untuk menunjukkan dukungan internasional bahwa perang ini didukung oleh perempuan, oleh GAM seperti itu kampanyenya ya. Tapi ketika bantuan pertama 3.000 ex-kombatan, itu satu pun tidak ada nama perempuan. Semuanya laki-laki. Dan kami pernah memperdebatkan itu. Kenapa kemudian ketika aman, alasannya keamanan. Kalau alasan keamanan justru ketika perang, perempuan ditaruh di depan, di halaman depan. Banyak sekali foto-foto. Mereka dengan senjata, dengan seragam, tanpa ditutup muka. Nah, jadi ada banyak tantangan ketika dulu banyak konflik perempuan di depan, bahkan di beberapa desa yang laki-lakinya lari karena alasan keamanan atau harus pergi, perempuan yang mencari jenazah, mengecat, menasah, menggotong royong, mencari makan anak, memastikan anak bisa sekolah, menghibur keluarga yang hilang, keluarga yang kehilangan dan seterusnya, itu perempuan semua. Tapi begitu damai, kita juga bisa melihat, menurut saya membacanya itu seperti pelan-pelan itu agak digiring ke rumah kembali. Kenapa saya bilang begitu? Ada begitu banyak kebijakan yang menyasar perempuan secara spesifik. Banyak sekali kebijakan-kebijakan, peraturan bupati, peraturan wali kota, dan kanun-kanun itu menyasar perempuan. Sehingga ketika masyarakat melihatnya kan akhirnya masyarakat ikut berkontribusi. Contohnya di Aceh Utara, razia perempuan jam 9 malam itu dilakukan oleh ormas-ormas yang didukung oleh forum pemerintah, Forkopimda. Gitu. Nah, jadi contoh-contoh seperti itu, kebijakan jam 9 malam perempuan boleh keluar lagi misalnya. Ketika perang perempuan itu di depan untuk menjaga keluarga. Hari ini dalam damai justru nggak boleh, alasannya keamanan. Nah, jadi ini bahasa kerasnya ya. Tapi ada banyak kebijakan yang juga sangat baik. Kebijakan sangat baik apa? Misalnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh kemarin mengakomodir
apa poin-poin yang kami masukkan, termasuk kita minta ada kanun atau perda spesifik untuk perlindungan perempuan dan anak yang dibuat secara terpisah. Dan itu kemudian kami lakukan. Jadi ini apa yang kita lakukan dengan kapasitas, advokasi kebijakan dan macam-macam ini. Ini saya kasih contoh. Ini pertama kami terlibat aktif dalam Undang-Undang Pantan Aceh. Lalu ini menyusun naskah akademik dan draft kanun Komisi Kebenaran itu dilakukan oleh aktivis HAM sebenarnya. Lalu kami berikan kepada DPR menjadi inisiatif DPR. Nah, karena lebih mudah ya. Kemudian menyusun Women Rights Charta. Di Women Rights Charta ini itu yang terlibat aktivis perempuan, akademisi, ulama perempuan dan laki-laki baik yang berbasis dayah maupun yang berbasis MPU. Kemudian jadi lengkap ya. Dan itu sangat bagus. Bahkan di dalamnya mengakuin perempuan yang korban perkosaan boleh diaborsi misalnya, kemudian ada cuti hamil mendampingi istri melahirkan buat laki suami yang waktu itu nasional belum punya ya. Dan ini kita karena ditandatangan oleh semua gubernur, ketua DPR dan segala macam, kita mengharap inilah menjadi ibunya dari semua kanun. Jadi setiap kanun rujukannya ini. Termasuk kemarin ketika kita buat kanun pemberdayaan perempuan perempuan, ini isinya hampir semua ini. Sayang ketika di DPR banyak dipangkas. Tapi kemarin ketika buat kanun kesehatan, isu Kespro yang ada di sini masuk semua. Misalnya seperti itu. Dan kemudian kanun jenayah sampai hari ini masih menjadi bahan advokasi kita karena dari awal kita melihat ada pasal terkait perkosaan dan pelecehan seksual yang sangat merugikan perempuan dan korban. Ya, sampai hari ini masih menjadi persoalan. Kenapa? Karena pas ayat Al-Quran yang diturunkan untuk melindungi perempuan terkait dengan li'an, terkait kasus suami istri, kemudian dibawa dalam kanun jinayat menjadi pasal perkosaan. Bayangin korban bersumpah bahwa dia diperkosa lalu pelaku bersumpah tidak melakukan, kasus dianggap gugur. Itu kan kasus li'an yang harusnya pasal suami istri. Ketika suami menuduh istri selingkuh, si istri tidak selingkuh, lalu dia bersumpah. Dan saat itu ayat turun memang untuk melindungi perempuan karena sebelumnya kan sumpah perempuan tidak diakuin. Itu menunjukkan betapa Islam itu sangat melindungi perempuan. Sayangnya di perda atau kanun kemudian justru memberikan perempuan korban perkosaan. Jadi hari ini syukurnya DPR sudah memberi janji kepada kami, kawan-kawan gerakan sipil di Aceh, mereka bersedia untuk menjadikan ini sebagai bagian dari yang harus diperbaiki. Jadi ini akan masuk ke prolegnas tahun depan. Nah, jadi pendidikan kapasitas itu bukan hanya tingkat masyarakat untuk memperkuat kepemimpinan perempuan, anak-anak perempuan dan laki-laki, tapi juga kemudian mendorong pemerintah, karena itu kan waktu itu 80% pemerintah baru kita pas MOU itu ex-GAM. Banyak yang hanya ijazah SMA yang disetarakan, banyak yang tidak punya pengalaman dalam membuat kebijakan, banyak yang tidak punya pengalaman, ya pengalamannya perang. Tentu saja tidak mudah ketika mereka berintegrasi menjadi anggota DPR, 85%, bayangin misalnya. Nah, dan kemudian sebagian dari bupati, wakil bupati, setengah dari Provinsi Aceh ex-GAM. Nah, jadi banyak sekali penguatan yang kita lakukan bersama teman-teman CSU nasional. Sorry, waktu saya masih ada nggak ya? Berikutnya juga kami mendukung supaya BRA, Badan Reintegrasi Aceh, memastikan ada program untuk memastikan hak korban dan ex-kombatan. Lalu melalui Balai Syura kita spesifik advokasi anggaran, mulai dari kemudian anggaran untuk yang responsif untuk pencegahan dan penanganan kasus perempuan dan korban kekerasan, kemudian advokasi anggaran untuk hak korban kekerasan seksual, juga kami advokasi ke kantor Kemenak dan Dinas Agama Islam untuk alokasi anggaran untuk proses isbat nikah bagi perempuan yang menikah masa konflik. Nah, itu cukup banyak awal-awalnya kami melakukan ya, Balai Syura bersama dukungan program kerjasama pemerintah Indonesia Australia. Belakangan dari Dinas Agama Islam mengalokasikan anggaran kemana mengalokasikan buku-buku nikah, lalu dibuat isbat nikah untuk yang khusus yang menikah ketika konflik. Karena waktu itu KUA kan tidak berfungsi. Bukan mereka tidak bekerja, tapi ya dibakar, di kantornya ditutup dan segala macam sehingga mereka tidak bisa bekerja secara optimal. Dan banyak juga yang di daerah konflik itu orang GAM yang menikahin. Mereka kan membuat struktur pemerintahan yang sebenarnya tidak resmi, mereka memaksa orang menikahin dengan cara itu sehingga orang tidak punya buku nikah. Nah, kami juga membuat Women Aceh Award. Ini adalah bentuk apresiasi untuk perempuan-perempuan yang bekerja di grassroots yang tidak dikenal, tapi sangat banyak bekerja. Biasanya kita buat 2 atau 3 tahun sekali. Dan kampanye damai terus kita lakukan, termasuk kemarin membagi pengalaman kepada daerah lain. Delegasi dari sini datang ke Indonesia, Aceh jadi tempat pembelajaran. Ini kita selalu ingatkan, yang baik ini.
Yang kurang baik ini harus kalian perbaiki untuk daerah kalian, terutama soal melibatkan posisi perempuan. Dan kemudian kita juga ini soal toleransi. Karena sekarang kita juga menyadari isu intoleransi itu meningkat, sehingga kampanye keberagaman itu terus kita lakukan untuk merawat damai. Salah satunya itu karena ada beberapa kasus yang terjadi, rebutan masjid lah, kemudian hal-hal seperti itu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini juga kemudian kampanye merawat damai itu harus terus dilakukan melalui talk show, radio, TV, kemudian membuat film-film pendek oleh CSO dan macam-macam. Nah, dan itu kerjasama juga dengan dinas-dinas instansi pemerintah yang terkait, termasuk dengan Kesbangpol biasanya yang berada di depan, lalu dengan Dinas Islam dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan. Maaf Kak Aya, waktunya 1 menit terakhir. Oke, slide terakhir. Jadi ini untuk proses belajar damai di Aceh ya, yang saya ingatkan bahwa sangat penting untuk melibatkan keterlibatan masyarakat. Jadi nggak hanya perempuan, masyarakat sipil termasuk perempuan yang terkena dampak perang. Nah, kalau misalnya ada konflik-konflik antar masyarakat, ini juga penting dilihat. Lalu karena kita sadar betul bahwa kadang-kadang walaupun ada perempuan dia tidak paham isu perempuan, maka keterlibatan ahli gender dan inklusi itu satu cara menambah ya, entah di tim pemerintah atau di tim pihak lainnya itu. Dan lalu isu spesifik perempuan, terutama yang terlibat dengan kekerasan seksual itu harus diangkat. Kalau enggak akan susah sekali karena faktanya hari ini kasus kekerasan di Aceh itu meningkat terus, termasuk ketika masa pandemi. Jadi ini dari awal harus menjadi catatan penting. Kasus-kasus spesifik yang ada di perempuan harus menjadi hal yang dibahas dan kemudian menjadi catatan penting masuk dalam MOU. Lalu keterlibatan organisasi sipil. Nah, kenapa? Karena biasanya dalam konteks konflik, ketika bahkan pada saat organisasi pemerintah lumpuh karena kondisi, dia harus berhenti atau diancam segala macam, itu organisasi masyarakat sipil bergerak. Sehingga ini menjadi sangat penting. Mungkin itu teman-teman proses belajar dari pengalaman Aceh dan bagaimana memastikan ketika MOU itu ada, keterlibatan inklusi itu penting dalam membangun, dan proses integrasi ini catatan penting. Kalau enggak akan terus berbenturan, akan terus ada konflik kalau ini enggak selesai dengan baik. Dan kemudian semua korban, termasuk korban kekerasan seksual, harus mendapat dukungan pemulihan komprehensif, dan bagaimana ini kemudian harus ada pemutusan mata rantai konflik kekerasan. Karena ini Aceh kan tidak ada proses pemulihan secara baik, itu korban kekerasan rumah tangga meningkat kalau kita lihat dari tahun ke tahun. Mungkin itu teman-teman, mohon maaf kalau waktunya terambil dan juga kalau terjadi perulangan. Demikian, mudah-mudahan jadi proses pembelajaran bersama dan Indonesia akan terus damai dan tidak lagi ada kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.